ternyata kenapa antrian haji ini sangat panjang itu di tahun 2012 atau 2011. Kenapa tuh begitu? Kenapa tuh? Ada dana talangan dari perbankan 5 juta dibayarkan haji ke pemerintah untuk beli slot yang 25 juta itu. Cukup kita punya 5 juta datang ke perbankan, nah ini bank yang bayarin ke haji 25 juta, kita kredit bayar. Oh, itu berudak tuh di situ tuh 2011. Nah, makanya saya heran ketika sekarang dana haji sampai berapa? 50 ya? 60 malah. 60. Saya bayangin tuh repot kan. Kalau memang di kota sih emang gaji 1 bulan yang 10 juta mah oke-oke aja. Kalau orang desa dia buat bayar apa jual sawah. Daftar haji 25 juta, suami istri 50 juta. Itu beberapa tahun yang lalu. Sekarang semuanya kan udah nggak ada ya. Iya. Giliran berangkat haji suruh bayar 30 juta lagi kali 2, 60 juta. Duit dari mana? Berarti kan semakin enak fasilitas yang kita dapat, hajinya tuh semakin baik. Makanya ini pemerintah dolim ini kalau fasilitas tidak dienakan, Ya. haji kita cakupurin ini. Baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam gorong-gorong, jumpa lagi bersama kami di NU Underline. Semoga kita semua sehat walafiat, diberikan keberkahan, kebahagiaan, dan semoga kita semua sejahtera. Haji mabrur, gitu. Oke. Malam hari sambil ngopi kita ngomongin haji. Ya. Masih bulan haji ya. Masih bulan haji. Kemarin kita baru saja menikmati momen-momen Idul Adha. Berapa hari sih? 3 hari ya, hewan kurban yang kebagian. Selamat dulu kepada para haji. Ya, ini kan tentu Idul Adha berarti momen orang-orang berhaji, bagi yang haji gitu. Jadi selamat bagi para haji. Para haji atau haji? Haji itu bahasa Hujaj. hujaj. Ya hujan sudah parah juga. Para orang yang berhaji gitu ya. Semoga haji itu hujan. hujaj. Hujan itu para haji. Semoga hajinya diterima oleh Allah, Amin. mabrur, dan kembali ke tanah air dengan selamat. Tapi ada beberapa orang yang meninggal dunia di sana ya, semoga husnul khotimah. Jangan lupa di namanya di belakang depannya Haji. Haji. Ini menarik nih. Jadi haji ini selain memang merupakan rukun Islam dalam arti ya ke pira 5. 5 merah. 5 kan? Iya. Ya kan gampang kan orang-orang fasik. Haji merupakan rukun Islam yang kelima bagi yang mampu. Itu artinya ada nilai spiritual, ya, ritual vertikal, tapi juga punya nilai horizontal sosial ya. Dengan apa misalkan horizontal itu misalkan ya di sana ada makna-makna tertentu lah. Plus kalau sudah pulang ke tanah air itu mendapatkan status sosial baru gitu. Nah ini kan menarik untuk kita obrolin gitu ya. Tapi ngomong-ngomong tahun ini dengan tahun sebelumnya itu kira-kira ada perbedaan nggak dinamika haji ini gitu. Itu mungkin yang pertama kita obrolin dulu nih bapak-bapak yang pernah haji. Sejarah. Beliau dulu. Sejarah haji Oh, ini Pak Haji. Oh, Dari Pak Haji baru Pak Haji dulu yang Abdul. Monggo Pak Haji. Sebagai haji pasek. Haji Pasek. Ya kebetulan saya pernah ini mampir lewat Gua Pamijahan. Sampai mati. Itu ngurus visanya lama nggak? Enggak, kalau Gua Pamijahan langsung di Arafah. via goa. Jalan kaki ke Musdalifah, nyebrang lempar jumlah ke Mina. Gimana? Pengalaman sampean ya? Iya, 2010 saya. Itu nggak sengaja sebenarnya. Oh nggak sengaja. Sah nggak ya sah? Nggak sengaja. Kalau nggak sengaja berarti ganti. Tapi udah balik. Berarti nggak niat? Nggak niat. Boleh nggak sih? Sah nggak sih? Saya lihat lah. Ya itu mungkin itu lah, Masakan apa niat. namanya? Itu panggilan Allah itu seperti itu mungkin. Oh iya.
tidak perlu niat, tidak perlu Bener ini, berusaha. Beda dengan panggilan pemerintah. Ya, apalagi undangan pemerintah raja juga beda undangan itu bukan panggilan Allah, itu undangan raja. Oh, ada tuh yang undangan dari raja. Haji-haji yang undangan dari raja itu bukan panggilan Allah. Saya 2010 masih sekolah, ingat saya sekolah, bukan sekolah SMA, sekolah perguruan tinggi semester berapa itu ya lupa. Iya, 2010 itu zaman menterinya siapa ya? Surya Darmali. Sudah terkenal kalau SDA. sama SDA ya. Sudah Darmali waktu itu seingat saya bayar haji ada yang bayar kan, ada bayarin itu sekitar 30 lebih sedikit 33 atau 32 juta waktu itu. Murah ya, murah. Iya, makanya lumayan loh. Dengan real sekitar 2.500 kalau nilai tukar dengan rupiah. Nggak tahu kalau sekarang berapa? Kalau kita rupiah. Setahu saya sih cuma 3.000, nggak nyampe jauh-jauh amat sekarang. Itu segitu kan. Kenapa saya tahu real segitu? Karena saya beberapa kali 4.300. 4.300. Sekarang 4.300. Karena saya sering nukerin real waktu itu untuk orang tua-tua lumayan bisnis. Di sana? Di sana. Sekalian. Ekonomi tuh begitu. Sekalian. Bahwa ya orang normalnya orang haji emang ibadah paling enak kalau menurut saya. Apalagi haji reguler, nah, itu dia 40 hari liburan. Biasa orang Indonesia yang kaya sekalipun biasa liburan ke Eropa kemana paling cuma seminggu. Ini 40 hari. 40 hari tanpa pekerjaan. Dapat pahala lagi. Dapat pahala. Kita tugasnya ke masjid setiap hari. Nggak ada gangguan apapun dan didoakan seluruh keluarga kita di Indonesia. Kan enak sekali itu. Bapak ke masjid terus tiap hari itu. Enggak juga. Ya rutinitas saya sama seperti orang karena walaupun haji reguler 40 hari itu ibadah hajinya kan cuma seminggu nggak nyampe kan dari tanggal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 itu doang. Jadi memang kalau zaman dulu orang sering berangkat haji ya karena enak. Bayangin di sini sibuk, full kerjaan full, tiba-tiba kosong di sana tidak ada yang nanyain kerjaan kan. Notabene masyarakat kita kan nggak ada orang-orang berangkat haji nggak akan tanya lagi ini gimana dari kantor nggak akan lagi karena udah beneran tidak akan mengganggu karena pikirannya orang di Indonesia orang di sana ibadah semua. Padahal ya nggak tahu ya kalau saya sih pagi ngopi kadang nongkrong depan masjid kayak gitu. Tahun itu Emang nggak niat begitu. ya, tahun gitu dengan nilai rupiah yang nilai bayaran haji yang segitu kita masih dapat cashback dari pemerintah. Saya ingat cashback kita bayar 30 berapa 32 atau 31 gitu lupa saya. Itu dapat 1.500 real waktu itu. Real cashbacknya real. Rupiah berapa itu? Seingat saya sekitar 5 jutaan. 5 juta. Itu uangnya dibawa ke Arab di rumah. Uangnya. Dikasih Uang saku, uang saku. Oh, berarti Uang uang saku. itu bisa Uang dipakai. saku. Enggak tahu kalau sekarang masih Berarti ada uang saku. kalau 31 juta kurang 5 juta ya. Iya, ya itu cuma 26 juta. Karena kan mungkin pikiran pemerintah waktu itu orang yang berangkat haji kan nggak semuanya orang kota yang tahu money changer, tahu perbankan gitu kan nggak semuanya ya. Makanya dia dikasih real 1.500 untuk hidup selama 40 hari di sana. Karena kan di sana makan tuh paling cuma 1 real, 2 real cukup langsung. Kenapa saya ingat nominalnya? Saya sampai sana saya beli elektronik. Saya beli laptop kalau nggak salah yang ada tulisan Arab. Masih sisa lagi. Masih sisa. Masih sisa itu cuma 1.000 real itu. Aja lah. Ya, Belajar laptop. jadi pengen kembali ke masa 2010. Nah, ini bukan contoh baik ya. Iya, Pak. Tapi Ya, ya. emang haji anak muda tuh enak. Karena kita masih punya tenaga kuat Ya. untuk mencari keuntungan. Memanfaatkan yang udah tua-tua. Mencari keuntungan. Karena kan di sana banyak orang tua-tua ya, bukan mencari keuntungan. Ada mereka uang sakunya habis buat beli oleh-oleh, dia akan nyari tempat tukar menukar. Cocok. Itu kan Cocok ditukar. bikin bisnis travel. Nah ini, iya benar sih. Ada yang Haji umroh. hajinya dalam keadaan susah, dia susah untuk umroh. Kita bantu apa namanya badal umroh. Badal umroh. Kita kan kalau di sana umroh bisa sehari 3 kali 4 kali bisa. Iya. Yang tempat ininya apa namanya? Itunya apa Pak? Mikotnya kan dekat, paling cuma 2 jam lah dari ini.
mikot 2 jam, balik, muter-muter lari, udah selesai, dapat Jadi 100 real. Kelebihannya pemuda haji begitu ya. Iya. Apalagi yang Andre ini loh, kawan bawa ya, bisa memanfaatkan ya. Dan 2010 dulu saya daftar 2008, Bapak saya daftar 2008. 2 tahun. 2 tahun. Langsung berangkat. Seingat saya, kenapa antrian haji ini sangat panjang itu di tahun 2012 atau 2011. Kenapa tuh begitu? Kenapa tuh? Ada dana talangan dari perbankan 5 juta dibayarkan haji ke pemerintah untuk beli slot yang 25 juta itu. Cukup kita punya 5 juta, datang ke perbankan, nanti bank yang bayarin ke haji 25 juta, kita kredit bayar. No, itu beludak tuh di situ tuh 2011. Persis kredit motor, makanya motor kredit membludak itu, tuh. kredit motor. Iya, Itu gara-garanya. Iya dana talang istilahnya. Dana talang. Jadi orang-orang yang Haji kredit. orang-orang yang nggak mampu bayar 25 juta Bisa 5 juta. 2011-an itu atau 2010 ya mulai ya, saya udah berangkat mulai. Itu. Kalau dulu cuma sehari. Sehari. Haji Tahun. kredit. Setahun, 2 tahun. PPKP langsung dua. Itu yang ininya. Daftar 2 tahun. Tapi sekarang kembali lagi ya. Sekarang kembali lagi Ya, kan? enggak ada dana talang. Ya, datang lagi. Tapi Tapi kan pernah ini pernah kejadian yang dana talang ya. Dia 5 juta ternyata kepanggil. Uangnya enggak ada. cukup. Belum selesai talangannya. Iya. Itu sih sekilas saya ini. Saya sih memang ya haji enak sih. Iya. Kalau suruh berangkat lagi ya mau enak. Tapi Tapi gini, harus 2010 lagi. Harus mulai balik lagi gitu. murah. Nah, makanya saya heran ketika sekarang dana haji sampai berapa? 50 ya? 60 malah. 60. Saya bayangin tuh repot Kak. Kalau memang di kota sih emang gaji 1 bulan yang 10 juta mah oke-oke aja. Kalau orang desa dia buat bayar apa jual sawah. Daftar haji 25 juta, suami istri 50 juta. Itu beberapa tahun yang lalu. Sekarang semuanya kan udah nggak ada ya. Iya. Di jalan berangkat haji suruh bayar 30 juta lagi kali 2, 60 juta. Duit dari mana? Mana? Dari mana itu? Dari mana? Makanya fungsi BPKH itu apa? Tar dulu lah. Terlalu pinggir jurang. Iya, tapi Memaksa untuk haji. mungkin bagi kalangan bawah ya underland itu ya kan haji itu ada yang cepet, ada yang antri lama gitu, Iya. ada kelas-kelas itu gitu. Gimana sih? Tadi kan ada reguler, ada yang apa lagi gitu. Kalau zaman dulu sih adanya Udah. cuma reguler sama plus. Kalau plus itu cuma 15 Plus. hari. Oh, Itu kalau zaman dulu 15 hari itu karena waktu dia sibuk tidak bisa 40 hari. Alasnya beda ya. Kalau sekarang plus kan untuk cepat. Kalau dulu bukan. Dia karena waktunya terbatas, dia hanya butuh hajinya saja. Itu kan memang dia cukup 2 minggu. Oh, berarti haji Seminggu. plus itu rata-rata orang sibuk. Orang sibuk seminggu di Madinah, dia nyari arba'en tuh yang 40 hari jamaah di apa sholat di Masjid Nabawi itu, sama seminggu yang haji tuh tanggal 7, 8, 9 di Arafah. Iya. Cukup 2 minggu selesai dia pulang. Ada yang kayak gitu. Itu fungsinya emang bukan duluan emang karena sibuk. Nah, Tapi kalau sekarang kan beda ada yang duluan gitu ya. Bayar karena lebih, faktor duluan sekarang. bayar lebih mahal bisa lebih cepat. Iya, Nah, ini susah, bisnis juga ya akhirnya ya. beda. Makanya. Ini jadi haji itu kan syaratnya apa? Gak mampu kan? Jika mampu, Jika mampu. Mampu. Mampunya tuh meskipun dia memaksakan untuk mampu itu tetap disebut mampu ya. Jual sawah disebut mampu. Jual sawah mampu. Ya, gimana? Bukan, kalau Itu, untuk itu. sesuatu yang bisa untuk dikorbankan untuk sekuat tenaga itu haji. Walaupun mengorbankan konstitusi. Iya. Artinya dalam hal haji itu orang diperbolehkan sekuat tenaga gitu ya. Artinya menjual sesuatu untuk berangkat haji itu lumrah dan Menjual dan boleh. miliknya sendiri ya. Iya, ya barangnya sendiri seperti tanah, sawah segala macam gitu. Yang menjual miliknya sendiri. Dan biasanya orang kampung kan didoakan. Biasanya itu kumpul kalau di pesantren didoain qabilallah hajjak wa ghafara dzambak wa akhlafa rafatak. Didoain tuh. Ya Allah diterima hajinya, diampuni dosanya, habis itu diganti nafkahnya. Makanya orang kalau seumpama kepikiran nanti pulang haji biasanya nanti akan diganti. Nah kalau seumpama pulang haji malah keren, nah itu menjadi pertanyaan. Waduh. ya nggak apa-apa. Nah itu maksudnya Udah dulu ada namanya haji miskin. Oh, pemberontak. ya haji miskin bukan miskin status ya. Nama Bukan. orang. Tapi kan jelas ya itu jika mampu. Iya. Jika
Jika loh itu. Bukan Artinya gini Kiai, kalau misalkan ngejual aset yang dia miliki terus beresiko nanti ketika pulang haji itu bangkrut. itu termasuk mampu apa enggak gitu? Kalau bangkrut setelah pulang haji, artinya makanya begini, ketika mau berangkat haji itu memang harus safety keluarganya, nafkahnya, semuanya kan memang ada aturannya. Bahkan hewan peliharaan ya. Oh iya, kewajiban ketika kewajiban hewan itu. peliharaan segala macam, makanya di kampung itu jangan sampai ketika berangkat haji masih punya peliharaan kayak burung nih. Banyak cerita yang model mistis tidak mistis. Dia berangkat haji, dia sayang kepada burung peliharaannya, itu akhirnya burungnya itu nggak dikasih ke orang dan tidak dilepas. Harusnya kasih ke orang atau dilepas. Sampai dia saking sayangnya burungnya biar nggak dilepas. Dan orangnya itu suka banget ngakalin burung. Akhirnya apa? Dia ketika berangkat haji di pesawat kekunci di pesawat ketika di kamar mandi. Ketika ibadah haji dia pun tidak bisa berangkat karena apa? Ketika di toilet dia terkunci di situ, dia tidak tawaf, dia tidak wukuf di Arafah, akhirnya dia pulang. Jangan panggil saya haji karena saya tidak melakukan haji, karena saya selalu terkurung di kamar mandi. Nah, terkait pemanggilan haji. Wah, Nah, ini yang tadi kan jangan panggil saya haji, tapi kebanyakan orang panggil saya haji. Umroh juga sekarang orang minta dipanggilin haji. Lah, apa? Gelarnya apa? Apa gelarnya? Nah, kata-katanya itu haji kecil. Hajinya berarti hanya kecil. Hanya mungkin hak kecil tambah haji kecil. Kaknya kecil ya? Sekarang itu mohon maaf, Ada tren memang. lagi ngetren itu orang berangkat umroh. Dipanggil haji. Pulang itu kalau nggak panggil haji, cicing wae. Kesinggung. Iya, merasa tersinggung bahwa saya udah pernah ke sana. Nah, haji itu kan ibadah, ya ritual juga kan. Iya, Ritual yang sebenarnya tidak boleh ditunjukkan, dipamerkan. Ya, gitu ya. mesti Sedangkan di dong. Indonesia Kok tuh tidak dipamer? Pamer lah mesti. Ya, Harusnya. harusnya. Teman-teman saya begitu. Nah, sebutan haji kan harus, misalkan dia udah haji, harus ditulis undangan atau sebutan harus disebut haji. Kalau Iya. enggak merasa kok saya enggak bisa panggil haji, merasa tersinggung. Nah, itu. ukuran begitu tuh haji mabrur apa tidak? Wah. Itu kan ada tetangga saya begini. Ini kan Mama Dede. Tipe-tipe Orang haji. masyarakat kan macam-macam ya. Orang haji. Dia sama tipe orang haji. Haji, masyarakat yang berhaji itu macam-macam. Yang pertama, Ada tetangga saya yang pulang dari haji, karena di Mekah itu Madinah itu dia ibadah terus sampai ke tanah air, dia ibadah terus, meninggalkan pekerjaannya, Ya Allah. ya yang cari nafkah ya istri sama anak-anak, dia ke musola, ke masjid ibadah. bagus kan? Oh, nggak bisa move on ya. Nah, nggak Bagus. bisa move on. Nah, itu tipe pertama yang model gitu. Atau tipe kedua yang harus dipanggil haji. Dia Harus. tersinggung. Dia tersinggung kalau tidak dipanggil haji. Karena udah mahal-mahal tadi. Status sosial. Itu sosial. Nah, haji Mak sosial. biasanya juga suka pakai Ya, peci haji. 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 Ini kayak terkesan haji, apakah haji itu ibadah pamer kan gitu ya? Iya. Tunjukkan. Sedangkan itu kan suatu yang ya urusan kita sama Tuhan lah, karena itu bagian dari rukun kan gitu. Bagaimana tuh Pak Kiai? Kalau masalah ibadah kan Udah begini ya. tipenya udah belum? Tipe ketiga. Maksud saya, aduh, maksud dijawab dulu, nanti bantu mikir dulu. Takut lupa soalnya. Oh, dia nungguin tipe berapa lagi nih gitu. Biar ada Tipe jeda. ketiga nih. Nah, diakumulasi. Tipe ketiga ya tipe yang dia ketika ibadah haji kelihatan bagaimana perubahannya. Iya. Tidak hanya perubahan dia sholat terus, Iya. tapi perubahan positif sikapnya. Sikap perilaku Dia sosial. bekerja tetap bekerja. Mau dia dipanggil haji tidak dipanggil haji tidak masalah. Iya. Murnillahi ta'ala berarti. Seperti Bapak ini loh. Ada satu lagi. Ada lagi. Ini tiga, udah tiga. Ada tiga. Satu lagi. Ada Empat. Ada yang ketika selesai haji udah nggak usah beribadah. Oh, nggak selesai. Ada Ya, itu. dosanya terhapus karena dihapus dosa semua. Karena udah sholat di Masjidil Haram berapa kali itu. Oh. Kalau di hadis kan ada kan, di hadis Satu kali. ada di kitab-kitab Sama fikih dengan kan ibadah ada. berapa tahun. Sholat 1 kali sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi itu sampai
10.000 kali sholat. Iya. Bayangin, hidup kita kan 70 tahun, 1 Iya. tahun 360 hari. Iya. Itu baru 2000-an lah hari. Iya, iya. 2000 kali sholat. Nah ini baru sekali sholat udah 10 kali. Nabung berarti ya. Udah Iya. ini. Udah mendeposito kan, deposito pahala. Salah. Lebih-lebih gitu. Ini tipe gambar Jadi ini. kalau dihitung kalau Ada dihitung setahun 366 hari selama 70 tahun 70 hidup. tahun itu sekitar 25.000 sekian sholatnya. Iya. Aduh kali sholat udah selesai. 2 kali sholat di apa? 2 kali haji ya. Enggak 2 kali 2 kali sholat. sholat. Oh, sekali sholat 10.000. 10.000. Oh, udah cukup itu. Jadi nggak usah sholat. Itu Tipe pantai ketiga. itu gak bisa gitu. Oh, tempat itu matahari. Enggak itu kan tipe-tipe. Pak. Ini keempat ini jangan dicontoh ini. LLOL. Yang apa ya istilahnya yang jadi bantahannya sholatnya tetap tapi pahalanya kan Pahalanya ngalir. ngalir. Sama kayak orang mabok nggak terima 40 tahun. 40 tahun 40 hari. 40 hari. 40 hari. Ya udah sekalian nggak sholat aja gitu. Iya, Nggak gitu. Itu tipe keempat. Ya itu masih. Oh iya, Iya. masalah haji Orang tadi orang. kan tadi masalah haji kan ini satu itu ya harus mampu. Berarti secara tidak langsung sebenarnya ya mengajak orang-orang Islam supaya kerja keras atau sekerjanya Kerja maksudnya. kerja Oh, iya. Benar Jokowi berarti Islam. Jokowi. Itu haji maksudnya arahnya. Biar kerja setelah kerja banyak dapat apa namanya keuntungan, dapat biaya, bisa haji. Haji. Biarpun kebanyakan sekarang susah kerjanya. Iya, artinya ibadah juga butuh biaya. Iya, gitu iya. ya. Saya pernah baca lupa ya di mana. Semakin enak orang dalam proses haji, pahalanya semakin tinggi. Kalau kita semakin harus, maksudnya semakin nih. Jadi Nikmati. haji itu bukan berarti kita dikuat-kuatin. Tapi semakin fasilitas yang kita pakai ada fasilitas yang paling enak itu aja paling mendekati sempurna. Haji plus berarti. Jadi Haji plus. loh, buktinya ya ketika kita di Arafah itu nggak ngapa-ngapain. Sholat disuruh jamak kan, nggak usah ngapa-ngapain tuh, cuma duduk doang, ngopi, ngobrol, ini main gaplek. Boleh, nggak ada aturan larang, nggak ada larangan, nggak ada. Iya. Gak apa yang Main biasa aja. catur, Main ada. doang ya. Gosip juga boleh sebenarnya. Mabar. ya. Itu aja yang kita nggak ngapa-ngapain, cuma tidur-tiduran, suruh jamak. Berarti kan ya Allah sudah memberikan waktu yang luas gitu. Berarti kan semakin enak fasilitas yang kita dapat, hajinya tuh semakin baik. Makanya ini pemerintah dolim ini kalau fasilitas tidak dienakan, Ya. Ya. haji kita bisa gugur ini sebenarnya. Iya. Bisa gugur. Baik lagi tadi tipe-tipe tadi itu apakah orang-orang yang pamer dengan status gelarnya itu mabrur apa enggak? Nah, ini harus Kalau secara- masalah secara- syariat. secara haji gimana secara haji? Nanti hukum dulu deh. Hukum dulu. Ya. Kalau begini, kalau berkaitan dengan syariat sebenarnya, kalau mengikuti pola-pola syariat, rukunnya segala macam itu sah. Makanya beda kalau bicara tentang masalah Betul. ibadah, beda antara sah dengan diterima. Hajinya sah, tapi kadang tidak diterima. Sahnya udah haji, tapi dia memamerkan gelarnya. Nah, itu masalah etis. itu Ini pahala. masalah akhlak. Kalau ini bicara tentang masalah akhlakul karimah. Oh iya. Jadi bicaranya akhlakul karimah Pahala tentang juga, ya? mau dipanggil haji, tentang masalah ujub itu sebenarnya kalau semua apa yang dipanggil ujub, dia masih ada setan di sini. Masalah karena masa ujub. Makanya bicara tentang syariat, bicara tentang sah. Tapi kalau bicara diterima, lain urusan. Ya. Oh, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang tahu. Yang penting rukunnya ya. Yang penting rukunnya. Rukunnya. Makanya di situ kan ibadah fisik. Walaupun seumpama tidak labbaik Allahumma labbaik, tapi ketika dia muter saja bicara Allah selesai karena ibadah fisik. Iya. Gitu loh. Berarti orang yang tersinggung gak dengan haji itu kayaknya Dia masih ada kesalahan dan Iya. ciri utama orang haji sebenarnya satu, ketika dia pulang dia menjaga lisannya. Minimal 40 hari dia harus menjaga lisannya. Karena di dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan orang yang banyak melakukan amalan sunnah itu bahasanya menjadi doa. Makanya ketika saya pengalaman dengan guru saya di pesantren, ketika ada santrinya pulang dari haji, itu kiai saya muter ke Pekalongan, Brebes, pokoknya kalau santrinya pulang haji itu datang minta doa.
Makanya zaman dulu itu orang pulang haji itu 40 hari nggak boleh ke rumah-rumah, doain orang-orang sekitar karena masih tajam doanya. Itu yang saya takutkan waktu berangkat. Apa itu? Karena bagi orang fasik itu berat. Ya, berat. Iya. berat. Makanya ciri terakhirnya apa? Orang pulang haji ketika tidak bisa menjaga lisannya dipertanyakan kehajian. Oke, jadi Begitu tetangganya, Pak. antara sah dengan terima itu beda. Beda. Bahkan mungkin kalau haji itu biayanya dari korupsi, Nah itu dia, makanya Allah yang Sah, ya. menentukan. Kalau secara rukun sah ya. Sah. Dengan dana korupsi naik haji itu sah. Apalagi- selama rukun syaratnya terpenuhi. terpenuhi. Bahwa diterima apa enggak, wallah alam. Allah alam, beda Ya, urusan. enggak lah, enggak diterima. Enggak lah. Korupsi, Pak. Nah, korupsi kan nggak selamanya buruk. Nah, ini haji nih begini nih. Ini Nah, kalau uang korupsinya nggak dipakai dia haji, tapi berangkatin orang haji, kan orang yang diberangkatin nggak tahu kalau itu uang korupsi. Nah itu masuknya ranah hukum, ada halalu hukmin lah halalu ainin. Artinya kalau begitu uang orang nggak tahu bahwa itu uang haram kayak kemarin tuh, malah banyak orang-orang yang diumrohkan oleh seseorang pengusaha dan pengusahanya itu pengusaha judi, pengusaha judi yang memberangkatkan umroh orang-orang Itu nggak tahu. dia tidak tahu bahwasanya yang memberangkatkan umroh itu hasilnya dari judi. Kalau Ya. tahu, Ya beda hal. apa? Oh, enggak apa-apa juga. Nggak apa-apa, itu dikasih. yang penting Iya, makanya bahasa-bahasanya Sah aja, ya. halalu hukmin lah halalu ainin. Nah, Nah benar. itu rezeki kan dari Allah. bukan dari yang korup. Nggak ada rezeki dari setan. Nah, kalau misalkan orang dihajikan oleh pengusaha misalkan, Iya. tapi orang ini nggak tahu bahwa Iya. hasil duit itu ya nggak apa-apa Iya. ya. Namanya juga Nggak tahu. nahkumu bidhawahir. Iya. Kita kan hukumin secara dohirnya saja. Betul. Orang itu kan kalau tahu ya beda lagi persoalannya gitu loh. Ya Makanya itu pelajaran bagi orang-orang yang suka kepo. Kalau dikasih duit, Nah, ditanyain. nggak usah tanya. Alhamdulillah aja. Semua dari Allah. Iya. Allah. Nanti diciduk KPK ya nggak apa-apa, ikut Apa-apa. aja gitu. Ya ntar tinggal di KPK, saya nggak tahu, dikasih saya terima. Masa kita harus tanyain dari mana? Iya. Itu masuk ke adab kalau dikasih ya. Iya. Itu tasawuf, Pak. Kalau itu tasawuf karena bicara tentang masalah kehalalannya Oke, dari ya. sumbernya. Jadi dia nggak melihat. Mau nggak setuju kayak gini? Ntar dulu. Tapi udah setuju kayak gini. Nggak kayak gini. Iya. Sesat Nah, ya. ini apa, penilaian dia ini apa kayak pamer-pamer gitu kan nggak melihat bagaimana Allah ini kan soal pahala soal Iya. diterima apa tidak, Iya. tapi dia masih ingin dinilai orang, ingin dihargai orang, ingin di Etika. Iya, iya, iya. begitu begitu. Tapi gelar haji itu ya bukan suatu problem ya, gelarnya loh. Tapi kalau penyikapannya itu yang problem. Kalau misalkan dia nggak dikasih gelar haji kemudian tersinggung, gelarnya mah. Justru sekarang Enggak. kebalikannya, gelar haji itu jadi problem. Ketika orang yang udah haji tidak dikasih gelar itu, jadi masalah. ya maksudnya gini, ya ada orang-orang yang benar-benar ikhlas, tulus dan seterusnya terus dikasih gelar kan, ya ongko-ongko baik lah bahasa Cirebonnya kan. Ya bodo amat, itu yang memang nggak terpengaruh sama titel gitu. Tapi kan yang bermasalah itu kalau misalkan orang nggak dikasih gelar haji, dia tersinggung, nah, itu yang bermasalah kan. Nah, kita balik nih, sejarah gelar haji itu loh, apakah di luar negeri ada apa itu khas Indonesia, sejarahnya gimana gitu? Kalau sepengamatan saya memang hanya di Indonesia gelar haji itu memiliki status Sakral. sosial. Ah, ya, ya, ya. Karena memang di zaman Belanda itu haji itu untuk melakukan menandai warga-warga yang warga kita dulu namanya bukan Indonesia ya. Apa? Namanya Hindia Belanda Belanda. yang berangkat ke Mekah. Tadinya bukan masalah. Ketika orang Islam ini berangkat ke Mekah, sebelum ada Belanda memang sudah berhaji ya. Ya, Ya. ya. Tapi dulu itu berhaji itu dianggap perjalanan yang sangat beresiko tinggi pada zaman kerajaan Islam, Demak, Kapal ya. Mataram Islam, ya karena perjalanan sangat jauh, beresiko, bisa jadi nggak pulang, tidak ada penjamin travel, Ya, ya. tidak Naik ada kapal dulu ya. naik kapal kapal laut, sejauhnya karena jalan kaki nggak bisa kan ya, ada laut. Iya, iya. Gitu. Nah bahkan dulu itu sultan-sultan di Nusantara itu jarang yang haji.
Makanya ketika ada sultan ataupun anak sultan yang haji, misalkan di Banten, diberi gelar sultan haji, itu bukan hanya semacam gelar, karena ini hebat. Kok anak sultan berani haji? Karena kan dia ini maaf ya, namanya sultan pasti ada musuhnya ya. Ada musuhnya juga kan. Kalau dalam perjalanan dibunuh dan lain sebagainya, kita nggak ada yang tahu tuh. Makanya jarang yang haji. Gitu. Makanya kemudian timbullah tradisi selamatan sebelum haji. Karena resikonya tinggi, bisa meninggal dan lain sebagainya. Maka diadakan makanya kalau sekarang selamatan tuh mungkin karena tidak percaya dengan pesawat terbang, mungkin takut nggak balik lagi dan lain sebagainya. Ada Walimatus Safar. Ada beberapa dan lain sebagainya. Nah, setelah ada Belanda, ternyata orang-orang yang berhaji ini menurut pemerintah kolonial memiliki muatan politik. Ketika pulang naik haji, bukan hanya perubahan-perubahan spiritual saja, ada dimensi politik yang itu kita nggak bilang salah benar ya. Bagi Belanda itu bermasalah. Berbahaya. Gerakan politik jadinya Karena sepanjang perjalanan haji kita konsolidasi bertemu ulama-ulama. Iya, konsolidasi politik gitu ya. Betul. Lebih tepatnya ketika di Mekah itu ternyata berkomunikasi dengan ulama-ulama Islam di berbagai negara, berbagi informasi, strategi dan lain sebagainya. Jadi pulang-pulang itu jadi tokoh penggerak. Banyak pemberontakan di Sumatera, di Jawa, di beberapa daerah itu diinisiasi oleh haji-haji. Dan bukan 40 hari lagi, itu bisa bertahun-tahun di sana. Lama. Makanya bisa bertahun-tahun. Jadi ada yang konsolidasi politik juga, pendalaman ilmu agama juga di sana ya lama. Belajar. Saya belajar bisa sampai 2 tahun 3 tahunnya itu. Ulama-ulama itu ya Benar. sana ya. Kan sayang kan perjalanan beresiko, yang penting sambil belajar lah kira-kira gitu. Perjalanannya sampai 2 bulan, masa di sana cuma 40 hari, rugi dong. Perjalanan juga mereka ngaji kan. Bahkan ada yang sampai bertempat tinggal juga kan. Bermukim. Kalau di Banten tuh ada yang sampai jadi imam ya masjid ya, selalu di Mekah. Nah, ketika pulang menjadi gerakan sosial, ini dianggap sebuah persoalan. Oleh karena itu, yang pulang dari Mekah berhaji itu harus ditandai. Haji dan lain sebagainya, supaya ketahuan nih ini bakal kemana, dia bakal mengompori siapa dan lain sebagainya. Gerak kerja di awal sini orang. Berarti itu untuk identifikasi. Untuk identifikasi. Lama kelamaan malah menjadi status sosial. Karena orang berhaji itu yang tadinya mungkin kita bisa bilang hanya orang-orang nekat ya, karena resikonya tinggi. Belakangan ini karena dari segi biaya juga tinggi, ini menunjukkan nggak mungkin dia orang miskin berani. Ya kalau dari bahasanya kan udah jelas jika mampu. Berarti orang-orang mampu semua nih berangkat. Spesialisasi itulah yang kemudian nanti Jadi di strata sosial. Ketika Indonesia merdeka, ada lagi berhaji, sudah ada perubahan-perubahan tuh. Sudah diakomodir oleh pemerintah, ada perjalanan, ada visa, negara-negara modern sudah ada. Ya, akhirnya sampai kita sekarang. Apalagi negara kita kan negara muslim terbesar ya. Otomatis kan dengan sempurnanya rukun iman seseorang, rukun Islam seseorang, berarti kan Islamnya sangat sempurna gitu. Jadi makanya itu bisa jadi strata sosial. Sekarang ya yang pulang haji gak ada yang nandai juga kan? Yang pulang haji gak ditandai juga ini. Nah, bukan pemerintah yang ketika pemerintah nggak nandai karena sudah mengakar, mana nih? Gitu. Ada. Perlu diketahui kalau orang pulang haji itu ada sertifikatnya. Bukan pemerintah yang ngeluarin. Maskapai. Umroh juga ada. Maskapai penerbangan tuh ngeluarin. Coba di bawah sertifikatnya. Bahasanya saya nggak tahu sertifikat. Bukan sertifikat apa penghargaan selamat berhaji bukan, tapi terima kasih sudah menggunakan jasa layanan penerbangan kami. Ya sama kayak yang memakai terima jasa, terima kasih telah. Nah itu orang-orang daerah diasumsikan itu sertifikat haji. Nggak ada kata-kata haji padahal. Tapi emang ini maskapai ini dalam rangka berangkat haji tahun sekian. Ya ada. Tapi yang travel juga bikin sertifikat. Oh, pihak travel juga iya. Sertifikat. Sebetulnya itu ada dalam itu karena itu kan namanya keinginan konsumen ditangkap oleh produsen. Iya, tangkap ya. Karena mikirnya gini, kalau foto editan itu. Ada sertifikat. Ada yang tempel di rumah-rumah, ada kalau di daerah. Sertifikat itu. Iya. Berarti gelar haji adalah produk budaya di Indonesia. Yang awalnya itu masuk dalam rangkaian spiritualitas, akhirnya menjadi produk budaya status sosial yang padahal seperti itu. Tapi kalau saya pernah baca buku tentang
bagaimana Ki Hasyim Asy'ari waktu itu pengen mendirikan negara bangsa gitu. Dan- Jadi embrionya itu ketika diskusi di Arab Saudi. Jaringan ulama Iya, Nusantara. jaringan Nusantara. Iya, gitu. Jadi memang betul sekali ketika bicara orang yang pulang dari haji itu sudah ada muatan-muatan politis, pergerakan segala macam. Memang benar Pak, ketika orang berangkat haji dengan kondisi fisik yang prima dan otak yang segar, kemungkinan itu akan bisa ditangkap. Karena ketika kita berangkat ke Arab untuk berhaji, kita akan bertemu orang dari berbagai negara dengan kultur yang berbeda, dengan gaya yang berbeda, dan di sana kalau orang Barat mengatakan Arab Saudi negara tertutup, enggak. Di sana tuh malah lebih bebas. Semua orang berhak berekspresi sesuai keinginannya ketika haji ya. Ada yang wudhunya beda lah, ada yang sholatnya beda lah. Itu tidak ada yang mengganggu gugat. Berarti habis haji harusnya toleran dong. Harusnya toleran. Ketika dia beneran berangkatnya dengan otak yang fresh, terus melihat kondisi bukan cuma datang di hotel di penginapan, berangkat sholat, nggak lihat sekitar, itu kan beda. Tapi kalau Yang kita ngopi-ngopi gitu. datang ngopi, liatin orang-orang gitu, itu lebih Saya ada teman soalnya yang Ngopi dia itu sambil tapakur. Ngopi ngedabrus ya. apapun namanya. makan enggak. Angin. Saya nggak tahu. Tafakur. Iya, emang kita berbeda-beda itu jelas tuh. Jelas. Iya, iya. Udah itu maka kalau orang berangkat haji, benar kalau zaman dahulu memang mendapatkan ketika kita datang duduk nih nunggu sholat seumpama di masjid nih, samping kita orang dari negara mana, terus kita ngobrol entah bahasa yang berbeda tapi dengan ya mungkin bisa bahasa Arab sedikit-sedikit gitu, nanti akan ketemu di sana kenapa itu negaranya seperti apa. Ingat saya kalau tadi ini saya pernah duduk bareng orang Pakistan atau orang mana ya, nah dia tuh sangat murah hajinya waktu itu dan fasilitas sangat bagus. Mereka cerita bagaimana hajinya. Padahal kalau tadi Pakistan ya masih menangani Pakistan Indonesia sama ya. India gitu, lupa saya negaranya mana, pokoknya beda negara gitu. Dia kasih tahu dari Indonesia, ini cerita-cerita tuh ini sistem berhajinya di sana gimana gitu. Iya. Jadi kan itu bisa mungkin zaman-zaman pra kemerdekaan kan itu bisa berbahaya ya. Iya, iya. Dengan tahu bagaimana negara-negara yang sudah merdeka harusnya seperti ini, wah negara kita bisa seperti itu tuh pulang Heeh. ini itu Bisa yang mungkin. berbahaya. Bisa gak secara ekonomi karena semakin banyak permintaan jadi mahal. Bisa Mahal. nggak? Ini kan mau haji kan banyak permintaan untuk haji sehingga ya deh Indonesia sehingga pemerintah menaikkan karena banyak. Bisa nggak itu? Itu hukum ekonomi. Kalau- Ketika permintaan banyak dinaikin juga orang masih tetap. Oh, gimana ya? Apalagi jaminannya sudah. Saya ada pertanyaan lagi setelah ini. Ini soal ekonomi. Kalau misal negara-negara lain Murah bisa. yang murah, terus kita kasih tahu kayak Indonesia dong kasih gelar sehingga mereka juga jadi mahal. Kira-kira itu bisa Bukan negara menurunkan kita harga? sebenarnya nggak murah, nggak mahal, murah kalau Murah. dengan dia. Apa ininya apa namanya fasilitasnya yang berantakan. 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 Pantesan ada. Dulu ya 2010 ya. Iya, iya. Versi dulu. Bukan sih. yang sekarang. Bukan. Sekarang berantakan juga nggak sih? Nggak tahu ya. Siapa yang bilang kemarin? Umik. Caimin Ah, ada. Caimin. Caimin, ada tim pengawas haji. Ya. Sekarang ternyata ditemukan beberapa problem di sana. Saya lihat fotonya kayak kayak pindang itu ya. Iya. Itu Tidur benar tuh di kejadian. jalan, di tangga. 2010 seperti itu. Sekarang segitu. Enggak, saya ingat ya masih. Sekarang sama. Di tenda-tenda Mina itu memang orang tidur ya penuh, ya nggak ada ya penuh lah tidur emang kayak gitu tidurnya emang kayak gitu dari dulu emang kayak gitu. Terus tidurnya. ada perbandingan juga. Ada dua video. Yang satu hajinya reguleran, yang satu hajinya feodal ya, yang mahal. VIP. Ini VIP, yang VIP itu bagus. Yang ininya Ah, Sesuai harga. Sesuai harga itu ya. Sesuai harga. Tapi konsentrasi mana sih hajinya yang VIP sama yang biasa? ya jelasan VIP lah lebih enak Pak. Berarti kan Jadi itu semakin gimana enak fasilitas. kesempatan untuk berhajinya maksimal berarti hanya yang Hanya yang VIP. VIP aja. Ya kalau lihat fisik, tapi kalau sampai ke dimensi rohani berbeda. Oh, iya. Coba sekarang aja. Sekarang sudah ada perbandingan. Ada video Korea Selatan, penginapan tendanya Korea Selatan dengan Indonesia. Korea Selatan coba lihat deh di media. Bagus. Bukan bagus lagi, udah kayak mall sendiri. Tapi rohaninya gimana? Nah itu kalau rohani sebenarnya pengalaman spiritualitas masing-masing. Itu beda lagi. Makanya apalagi ada orang semakin susah kita dalam beribadah semakin besar. Makanya
atau biqadri ta'ab, pahala dengan kadar kesusahan. Semakin susah berarti Tidak. semakin berjuang. Tidak berulang, tidak apa untuk haji, Pak. Tidak enggak ya. Karena udah jelas kata-kata tidak jika mampu. jangan, Ngapain susah-susah kalau nggak mampu gitu. jangan jauh-jauh ke Korea Selatan, sama orang Indonesia aja, yang reguler, yang sama VIP, yang hadiah dari pemerintah, artis-artis, politisi-politisi. Iya. Itu kan mewah-mewah semua itu. Jangan sampai ada kita tahu lah teman kita kan ada yang berangkat haji reguler, ada yang furoda nih, tugas haji reguler, tugas furoda. Lihat statusnya. Iya. Beda kan? Di lingkungan kita kan ada tuh yang berangkat haji reguler, petugasnya yang dari Kemenak, ada yang petugas haji furoda. Lihat aja statusnya berbeda sudah. Rasanya juga penginapannya. beda. Yang nabung bertahun-tahun dengan dikasih hadiah sama pemerintah. Iya. Beda, Pak. Nanti yang muncul apa? Suasana spiritualitas. Nanti yang terbentuk itu bagaimana ketika dia nilai-nilai spiritualitas. Kalau dari fisik oke lah. Kita Indonesia karena membludaknya jamaah, habis itu nunggu bertahun-tahun dengan negara lain yang memang sudah manajemennya bagus gitu kan. Jadi nanti yang membedakan adalah ketika pulang ke kampung, ketika dia sudah menjadi Pak Haji, ada perbedaan sikap segala macam. Sebenarnya nanti di situ. Makanya pengalaman haji itu punya nilai spiritualitas masing-masing, punya pengalaman masing-masing. Walaupun enak, siapa tahu dia malah pulang itu malah sumpah. Ada yang orang pulang haji sebenarnya walaupun di sana susah, plong, hidupnya damai, nilai spiritualitasnya tinggi itu. Itu karena haji mabrur begitu ya. Makanya kalau mabrur yang Emangnya tanda-tandanya ya. ya tanda-tandanya. Sebagai manusia tahu bagaimana mana baik yang benar kan. Iya. Akal pikiran nurani kan. Enggak, itu dari dalam ya, internal individu masing-masing. Iya. Kalau dari segi sosial, misalkan orang baru pulang haji, misalkan dia berbuat baik karena tertekan gitu. Wah, haji nggak mungkin nih nggak sholat subuh gitu kan. Tapi bagus itu Kan dia sholat subuh karena tekanan sosial gitu loh. Itu tekanan sosial yang bagus apa yang jelek sih? Bagus Oh, dia haji nih. Mungkin bagus, dia nggak ngerti. bagus. Dia sadar diri. Dia bukan sadar, dia tekan secara sosial. Tapi kalau nggak kelihatan nggak sholat. Oh ya itu. Tekanan. Iya, maksudnya- Namanya tekanan. Iya. Itu sebagai jaring sosial tuh bagus apa enggak? Bagus dong. Bagus, Kan ya? berarti mendorong dia untuk beribadah. Iya. Ya jelek itu gini, ada sholat terus diceng-cengin. Ya sholat temen banget lu gitu. Itu yang nggak bagus. Santri di pesantren, sholat subuh jamaah kadang dipaksa apa enggak gitu saja. Ya, Makanya. di satu sisi gelar haji itu sebagai pamer. Iya, Pak Haji. Petugas haji dia. Masih itu peci Di satu sisi bentuk pamer kan. Ada yang pamer. Di satu sisi memang pengingat. Karena ada gelar haji di namanya. Iya. Ketika dia tidak sholat, kok Pak Haji enggak jamaah? Dia sholat dia kan. Nah itu salah satu Itu yang repot. Makanya repot itu orang pasti gitu repot. Saya tuh ngomong baiknya itu loh. Maaf. Harus seimbang gitu. Ada yang merasa kerepotan juga gitu loh. Iya, tapi kalau saya sih itu baik ya. Maksudnya Kalau- kalau pressure dia berbuat baik terus gitu loh. Kalau saya repot, asli repot. Kita akan bahasanya ya bagi individu sendiri ya. Ini kalau untuk suasana sosial Ya, emang ya, baik. secara- Secara individu tuh repot, Pak. Secara spiritual Kita akan enggak. beribadah dengan tekanan dari orang lain tuh kan berat. Dan ikhlas. Itu kan orang lain menekan karena perintah Allah. Iya, gitu kan. enggak beda. Ya kan? Ibadah kan hubungan kita dengan Tuhannya masing-masing. Oh, pakai satu lagi. Tadi Artinya belum bicara selesai. soal pamer ya. Iya. Ada yang mengatakan begini, gunanya kita update status haji itu Iya. mengajak orang lain supaya mau ayo cepet-cepet haji. Syiar. Syiar. Itu makanya ada maqasidul lafid ala niyat, maqasidul lafdi ala niyatil lafid. Maksudnya begini, orang yang memposting tujuannya apa? Makanya kenapa kalau kita runut ke usul fiknya, orang tergantung niat. Makanya kalau seumpama kelihatan fisik dia pamer, kalau dia tujuannya untuk syiar, nah itu beda urusan. Makanya niat itu kunci utama dari semua Innamal itu. a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat likulli Al-umur imri'in ma nawa. Makanya itu semua. Makanya orang perang zaman Rasul juga begitu. Dengan Ada yang perang karena harta rampasan, ada memang karena Iya. lillah. Sama-sama perang tapi niatnya Iya, beda. niatnya beda. Ada yang pengen perang, sumpama ke Bandung, ceweknya cantik-cantik, perang ke Irian Jaya. Ntar dulu. Oh iya. Apa ini ngomongin? Contoh ini contoh. Satu lagi Pak Kiai. Ini kecuali bentar dulu, kecuali Jadi aja juga hati-hati. Menurut sana. haji-haji Relatif. yang dapat hadiah.
Itu jangan diposting, kasihan yang nggak dapet. Kasihan juga yang dia udah Udah capek. nunggu lama gitu loh, berangkat. Yang menurut saya ini ya, kalau untuk masalah selfie depan Ka'bah itu menurut saya mengurangi kesakralan Ka'bah. Karena takut ditekan pasal aja oleh itu. Orang dulu berangkat haji tuh keinginannya selain beribadah juga ingin melihat Ka'bah yang sakral itu kan. Ketika lihat pertama kali, lihat, wow ini Ka'bah. Nah ini setiap kali lihat orang foto sama Ka'bah, lihat orang foto, jadi bayangan dia Ka'bah kayak gitu sampai pesan, oh gini doang ternyata gitu jadinya. Itu pada nafas kan ya. Iya mungkin. Kalau orang soleh mah, ya Allah pengen ke sana. Masya Allah gitu. Tabarakallah. Jadi, baru kalau mungkin kalau fotonya sekali untuk sekedar dokumentasi dan ini kita akan memori kita akan mengingat bagaimana haji di sana enak, spiritual enak. Ketika melihat Ka'bah, oh saya pernah di sana. Jadi kan terbayang gitu. Kita mulai teringat kembali terus mengasah spiritualitas juga ketika kita lupa. Tapi yang menjadi masalah ketika selfie berkali-kali kan itu. Trek, wah gini lagi ini. Tapi Ada fenomena begitu pakai. Tapi Jadi yang ini tadi sih nama lagu niat itu ya. niat, Pak. Ini itu gak usah jauh-jauh sama haji tuh. Kita analogikan dengan liburan, wisata. Haji kan wisata religi. Ini hiburan ini. Iya. Nih, kita lihat orang yang posting foto ketika liburan, saya yakin liburannya tidak bahagia. Saya yakin itu ya. Iya, karena dia lebih fokus membahagiakan orang, pamer ke orang. itu dia lagi jualan. Ya, mungkin kalau nggak lagi endorse. kecuali postingnya No. setelah liburan. Nah, kecuali misalnya ketika orang foto-foto tidak pernah di-share, tidak pernah update, itu kan dia foto ala kadarnya bisa. Atau bahkan orang yang sangat menikmati hiburannya nggak sempat foto. Ya itu. Saya Karena ada ada juga Ada Maksudnya itu psikologi masa. Iya. Iya kan maksudnya psikologi sampean kan zaman-zaman Enggak, sekarang pun yang bagi orang-orang yang suka liburan bahkan pasti jarang Enggak, foto. karena ada yang dia liburan nggak diupdate karena dia punya utang gitu. Oh. Iya kan? Oh, nggak enak nih. ada kayak Kan sering kejadian tuh. Iya. Ketika dia liburan ditagih gitu kan. Enggak, saya rasa kalau ketika orang-orang liburan wisata gitu, ketika dia sampai nggak sempat foto itu sangat bahagia berarti. Iya, Dia tapi sangat itu- antusias itu relatif sih, Pak, psikologi masa zaman gitu loh. Mungkin zaman-zaman sampean kayak gitu cara berjalan-jalannya. Zaman sekarang Iya. Zaman Dia nggak punya justru foto zaman di sekarang Ka'bah. begini, Nggak Pak. punya foto di Ka'bah. nggak berbahagia ketika disampaikan di Nah, medsos. justru zaman sekarang itu anak jalan-jalan kalau nggak foto-foto justru nggak bahagia. Tidak tervalidasi, Valid. Pak. Nggak valid. Berarti kan dia bukan menikmati jalan-jalan, menikmati pamernya. Iya, itu jalan-jalan. Pamernya kan berarti kalau Iya. dia bahagia ketika diposting, Iya, tapi itu dia salah. menikmati alamnya, tapi dia menikmati pamernya. Udah jadi rukun, Pak. Ya, Jadi kebahagiaan kita itu harus tervalidasi. nah, itu secara sosial. secara sosial. Kayak balik lagi ke haji nih. Ya itu tadi makanya ketika fenomena seperti itu, ya itu ada asumsi seperti itu. Asumsi saya pribadi seperti itu. Kalau ke Iya. analogi bahagia nggak bahagia kan ukurannya macam-macam setiap orang. Iya, iya, ukurannya Tapi beda-beda. yang berkaitan dengan kalau analogi dengan haji kan ibadah soalnya spiritual. Nah, ini ada nilai ibadahnya. Sebenarnya jalan-jalan juga ibadah, tafakur itu tadi. Boleh lah. Semuanya ibadah. Mau kegiatan sosial apapun ketika Dikatakan. itu ukurannya ibadah. perspektif beda-beda. Jadi mamanya apa ya? Tadi ngomong haji itu gimana? Nah, haji itu Enggak, tadi kan ada yang posting foto pamer-pamer, Pak Kiai. Ini pamernya udah 2 tahun lewat. Iya. nah, Posting lagi. Iya. Karena Buat di- kangen. Iya, bukan karena buat nyindir orang gitu. Dia nyindir. posting fotonya tuh foto dia lagi haji, terus dia bilang saya sudah begini. Oh, iya. Ingatlah kalian harus begini. Jadi postingan itu untuk mengingatkan entah orang yang mana yang disindir dengan foto haji tersebut. Mengingatkan apa nyindir nih? Beda nih. Nah itu yang kita nggak tahu kan. Karena sindir itu kan konotasinya agak Negatif, negatif ya. ya. Kalau mengingatkan kan baik gitu ya. Jadi sebaiknya ideal tuh foto haji kita taruh di ruang tamu apa di Instagram kira-kira. Masalahnya begini, orang pulang haji, habis itu bicara ke tetangganya, oh kamu mah nggak haji, enak loh di sono. Yang diomong itu orang kere, Ah, itu malah menyakiti orang. Oh bukan motivasi pakai. Bukan motivasi, Malah harus lihat menyakiti. orangnya. Malah menyakiti. Kecuali ngomong sama orang yang punya harta banyak, terus ngomong, kamu ada harta kenapa nggak haji, enak loh itu ibadah segala macam. Ini ngomong sama tetangga, utang banyak, keluarga nggak keurusan, ngomong
kamu harus haji. Nah itu menyakiti Allah kamu Iya. kan. Motivasi positif ya harusnya ditunjukkan dengan sikap yang baik. Itu. Ada yang baik kok. Dia habis haji kok. Iya, iya, Bagus iya. ya. Tujuannya Jadi ada- baik, caranya juga harus baik Itu. begitu. Oh, berarti caranya harus halus ya. Iya dong. Iya. Ya. Makanya ciri-ciri orang haji minimal mabrur itu menjaga lisan. Gini Kiai, kewajiban haji itu kan bagi setiap muslim berapa kali? 1 kali ya Kiai? Aduh kali. 1 kali. Nah ini kan ada fenomena yang haji berkali-kali Kiai. Karena rindu. Karena rindu alasannya gitu ya. Ada yang rindu, ada status sosial. Makanya ketika ada seorang ulama yang mengatakan orang berangkat haji berkali-kali dan karena tujuan ria status sosial, maka dia bukan penyembah Allah tapi penyembah Penyembah setan. setan. Kan Haji begitu. penyembah setan. Haji penyembah Itu pernah setan. ditulis oleh Kiai Ali Mustafa Yakub. Nah itu Tapi saya yakin sih orang haji berkali-kali kalau bukan petugas. Kan kalau petugas jelas hanya nyari duit ya. Iya, iya. Dapat gaji. Ya maksudnya itu Kalau kan haji berkali-kali itu ada liburan, udah itu jelas itu. iya maksudnya ini kan memakan kuota enggak sih? iya menutup Ya kan? menutup peluang orang Menutup lain peluang yang orang. antri bertahun-tahun. Kalau sekarang ini enggak. Kan ada jatah 10 tahun. lain. Yang reguler itu ya tetap berjalan, tapi ada jatah lain selain reguler. Kalau Yang masih berkali-kali yang itu. mahal itu lah. Nah, Enggak dilarang berkali-kali itu kan setelah fenomenanya banyak kan. Setelah banyak orang haji berkali-kali baru dilarang kan. Yang diprotes itu ketika dia ngambil jatah reguler itu kalau misalkan Iya. itu iya, ya, itu kata- dosa kali ya? Iya, dosa ya. Ya nanti sudut pandangnya banyak masalahnya. Kalau yang hadiah dari pemerintah Saudi kan beda lagi. Beda lagi. Nggak masalah ya, nggak Itu masalah. beda Kota kota, tersendiri. beda kota. Enggak masalah ya. Enggak masalah. Saya sih Salah. walaupun Iya, iya. walaupun pernah nih ya, walaupun Siap. pernah saya pengen berangkat lagi. Hiburan, wisata. Bisnis. Kalau orang wisata ke Jerman kayak ini kan wisata ke Mekah juga enak juga. Ya kalau Bukan berkait mau beribadah secara murni ya. Aku mau wisata, mau lihat Ka'bah aja. Iya, iya. idealnya sih memang haji. Rindu. Idealnya haji itu kan memang nggak ada apa VIP plus atau furoda. Sama aja. Reguler semua harus. Kalau Karena haji itu menandakan kesetaraan kan ya. Iya. Maknanya. Iya. harus hapus tuh furoda hapus plus hapus reguler baru Iya. Ada kesenjangan sosial berarti. Revolusioner. Ini sila ibadah. kelima ini Pancasila. Itu yang dulu orang berangkat haji plus itu bukan karena mahal atau ini, karena memang Sibuk. 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 Yang sekarang kan beda. Beda. Sebenarnya itu hanya gini. Haji itu kan simbol dari kesetaraan seluruh umat manusia gitu kan. Iya. Sosialnya Kita- apapun. iya. Tapi harusnya dihilangin tuh VIP. kita kan lihat di medsos di TV apa ini kok para politisi para artis tim ses yang kemarin bisa barengan begitu kan itu Hadiah itu. Panggilan Allah la baik, Allahumma la baik. Itu panggilan pemerintah. Baik, jangan baik-baik. ya kalau pengen adil ya udah hapuskan itu reguler semua. Tapi ada katanya nggak harus sama. Iya. Saya pernah denger ini. Iya, emang adil itu tidak harus sama. Sama bagi orang yang sudah berangkat haji itu loh, ada waktu yang lain berangkat umroh kalau emang Iya lah, rindunya ada waktu udah. yang lain. Ya Allah. tidak harus Bisa haji. umroh. Kasih kesempatan belum buat yang belum haji. Ini malah kebalik loh ya. Orang nggak pernah haji pada umroh itu yang kebalik gitu sebenarnya. Harusnya iya, gitu dulu ya. Balik ya. Tapi karena ya alasannya gitu, karena mengantri dia lama. umroh dulu lah. Ya itu nggak masalah karena dia udah daftar haji, nggak dipanggil-panggil umroh dulu. Yang aneh itu orang nggak pernah mau daftar haji tapi umroh terus ada. Tapi ini Umroh memang terus. bisnis ya. Umroh terus. Pemerintah Saudi Travel sendiri apa ya? bisnis. Tapi ingatan, patokan agama minimal kalau toh nanti Allah tidak memberikan rezeki anugerah untuk haji, minimal selama hidupnya dia niat pengen berangkat haji. Ketika dalam kehidupan dia tidak pernah niat untuk berangkat haji, maka dia berdosa. Iya, iya, niat ya. Iya, niat, dia hanya niat. Adapun istitoah Tapi- mampu Allah yang menentukan. Tapi kalau gini Bagi, dia nggak pernah niat haji, tapi berangkat haji gimana? ya malah Bagus. bagus, malah bagus. yang Contoh- menjadi contoh Anda yang menjadi sendiri kan, polemik itu masalah niat haji. Sebenarnya ini kalau yang udah berangkat udah pas ihram juga udah dikatakan niat kan. Iya. Ya, Oh, boleh kita penting ya. kan berangkat ya. Kita berangkat. Niat wajibnya Dia mau kita berangkat. ibaratnya Dia mau berangkat. Niat wajib niat berangkat. Iya, wajib niat pengen haji karena itu nanti akan merontokkan kewajiban dia. Salah satu untuk merontokkan kewajiban dia adalah
dia harus niat berhaji. Adapun nanti di perjalanan dia mampu atau tidak, Allah yang menentukan. Minimal dia sudah ada niat. Itu menggugurkan kewajiban dia dalam rukun Islam. Jangan lihat Kalau gua yang yang lihat mampu, gua ya. Iya, artinya Kalau yang tidak tidak mampu, mampu, tidak mampu kan wajib, Allah nanti. Artinya minimal menggugurkannya dengan niat. Ya lewat pamijahan. Niat, Yang niat. pemijahan. Yang niat lewat gua itu loh. Tapi itu sebenarnya fenomena-fenomena kayak misalkan kesini bisa naik haji begitu, itu sebenarnya metode dakwah zaman dulu. Para wali songo, para ya penyebar Islam lah. Katakanlah gini, kiai-kiai dulu itu ya, yang masih abangan kan orang-orang kan, ayo kesini ngaji ke saya, itu sama dengan haji. Nah, supaya mau pada ngaji tuh, gitu itu strategi. Tapi kalau digunakan untuk sekarang ya nggak tepat gitu loh. Artinya itu ada nilai sejarah penyebaran Islam itu. ya keterangan tentang haji yang bagi yang gak mampu kan, contoh al-Jumu'ah tuh haji Kokoro. Iya. Sholat Jumat adalah hajinya orang-orang fakir. Kan banyak lah keterangan-keterangan Banyak lah. itu. Surat Isyraq misalnya. Nggak usah begitu, pahalanya. istri menyiapkan makanan buat suaminya, pahalanya seperti umroh dan haji. Kalau suami nyiapin buat istri, umroh ya. Ziarah, bisa ziarah. Oh, ziarah. Berkunjung. Berkunjung. Ibadah kan bisa. Iya. Lewat gua. Iya. Tapi memang salah Dengan cara- banyak salah kaprah kayak ya itu memang tergantung niat sih. Ada haji apa backpacker gitu memaksakan diri sampai yang ada kasus di kunci ya Kunci. digeledah sama polisi Ketahuan pakai visa ziarah. Bisanya bisa ziarah. 200.000 loh. Orang berangkat umroh, habisnya tidak balik lagi. Itu tercatat 200.000 jamaah umroh Indonesia tidak balik lagi. Pakai visanya visa ziarah, bukan visa haji. Dolem itu. Nah, makanya ada yang mengatakan kata orang petugas hajinya, bukan petugas haji, apa Menteri Agama, itu hukumnya apa coba kemarin? Dia bilang apa coba? Itu Hajinya tidak sah. itu merugikan travel, Pak. Saya pernah pernah komunikasi ke travel, pernah ngobrol sama travel. Orang yang berangkat umroh via travel, terus tiba-tiba dia kabur tengah jalan, yang didenda travelnya 1 orang sampai 100 juta. Oh, zolim berarti ya. Tapi yang Berarti zolim. terbaru tuh travelnya sendiri, maksudnya di travel bikin apa Nah, itu berarti. bisa haji pakai visa ziarah. Pakai hotel-hotel kecil. Susah emang kalau bisnis tuh ya. Ya, Allah alam bisa. Tapi ya memang kembali ke niat sih ya. Kembali ke Tapi- niat. Tapi saya menarik nih, Banyak salah kaprah. balik lagi ke Caimin sebagai ketua tim WAS itu Iya. baru sekarang ya? Apa emang sebelumnya udah ada? Ini sebelumnya nggak ada ya. Ada lah, Ada. ada. Tapi sekarang karena Caimin jadi rame. Ya, Oh, karena Caiminnya. karena Caimin Di versus setiap apa Gus kegiatan Yakut. pasti ada pansusnya kan. Nuansanya bukan nuansa ibadah ya. Maaf, ini nuansanya sudah Panwas ya, istilahnya. Eksekutif yang Panwas namanya ya. legislatif cuma legislatif. jelaskan Pasti ada. penyelenggara haji kan eksekutif, berarti kan harus dilawasi oleh legislatif. Itu kan ideal. Sudah Normatif, ideal. normatif. Ya, normatif. Ya pasti ada sisi kekurangan tim hajinya bisa. Ya, oke. tapi ini lucu ya haji itu. Haji itu kan dari tahun kapan udah pemerintah Indonesia dengan Arab sudah rutinitas lah, agenda rutin, acara-acara rutin lah, acara rutin kan. Maksudnya kalau di sekolah ya perpisahan rutin, wisuda rutin. Itu kan semakin lama harusnya acara rutin perbaikannya kan jauh lebih baik. Iya, harusnya. Kan yang diurusin sama kayak gitu-gitu aja. Haji kan nggak pernah berubah kan? Yang berubahnya Menteri Agamanya rubah. Udah close ini. Menteri agamanya. Menteri agama.